Melayani Tuhan itu seperti minyak. Melayani pekerjaan Tuhan itu seperti api. Minyak tanpa ketemu api gak terjadi ledakan. Tidak terjadi terobosan. Tidak terjadi sesuatu. Namun sebaliknya api tidak ketemu minyak, maka api itu akan redup. Tapi apa yang terjadi kalau minyak ketemu api, maka terjadi explosion atau ledakan. Saya mau sampaikan dengan topik melayani Tuhan. Karena sepanjang bulan Mei kita akan mengangkat tema tentang melayani. Sepanjang tahun ini kita bicara soal intimacy. Di bulan Januari kita bicara soal rencana Tuhan. Di bulan 2 Februari kita bicara building relationship. Di bulan ketiga kemarin kita juga bicara soal hikmat. Di bulan keempat kita bicara worship. Dan di bulan ini kita akan bicara tentang ministry atau tentang pelayanan. Itu sebabnya kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan manfaat melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada dua jenis. Yang pertama melayani Tuhan, duduk dengar firman Tuhan, menantikan kehadiran Tuhan, menyembah, memuji, mengucap syukur, beribadah. Sama seperti Marta, duduk diam, mendengar suara Tuhan. Sama seperti Maria. Sama seperti Maria, duduk dengar, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, jenis melayani Tuhan yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Yaitu menolong orang lain, memberitakan Injil, misi, melayani di gereja, melayani luar gereja, bekerja dengan jujur, rajin, smart, melayani keluarga. Sama seperti Marta. Melayani Tuhan itu seperti minyak. Melayani pekerjaan Tuhan itu seperti api. Minyak tanpa ketemu api gak terjadi ledakan. Tidak terjadi terobosan. Tidak terjadi sesuatu. Namun sebaliknya api tidak ketemu minyak, maka api itu akan redup. Tapi apa yang terjadi kalau minyak ketemu api, maka terjadi explosion atau ledakan. Jadi ini sebuah prinsip yang Yesus ajarkan tentang cerita Maria dan Marta. Sebelum kita jadi Marta untuk bekerja, untuk melayani dan beraktivitas, mari kita jadi Maria. Setelah kita jadi Maria, mendengar firman Tuhan, diisi oleh kasih Tuhan dan firman-Nya, lalu kemudian kita jadi Marta. Saya kasih ilustrasi kepada kita semua. Di depan saudara ada sebuah meja. Ini bukan sulap, tapi ini sebuah ilustrasi. Ada ember yang berisi air. Air bicara soal Tuhan Yesus karena dia air kehidupan. Dan kemudian ada dua spon di tangan saya. Ini bicara soal kita. Dan gelas bicara orang-orang di sekeliling kita. Satu spon kering. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi satu spon juga kering, tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu apa yang terjadi jika spon ini direndam dengan air? Maka spon ini bisa mulai mengisi. Ketika dia kering, dia butuh direndam lagi sama air. Maka dia akan mengisi. Sama dengan hidup kita. Hidup kita ini sebelum melakukan aktivitas, mari kita diisi dulu oleh kasih Tuhan. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Kasih memaafkan. Kalau saudara penuh dengan kasih Tuhan, maka dengan mudah saudara bisa kontribusi bagi orang lain. Lalu apa yang terjadi jika saudara kering? Maka saudara tidak akan bisa kontribusi. Saudara tidak akan pernah bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya dalam hidup ini ada dua jenis orang keluar dari rumah. Yang pertama, ada orang keluar dari rumah bagi-bagi makanan karena di dalam sudah kelimpahan dengan makanan. Di dalam sudah kelimpahan dengan makanan. Tapi yang kedua, ada orang keluar dari rumah cari-cari makanan karena di dalam kekurangan. Nah saudara, ini tipe orang yang seperti apa? Keluar dari rumah memberkati, melayani, mengampuni, mendoakan, atau keluar dari rumah mencari untung, merugikan, atau melelahkan. Nah itu sebabnya Yesus mengajarkan sebelum kita melayani, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, baiklah kita jadi Maria. Supaya kita bisa mengisi, bisa memberkati hidup banyak orang.
Yang mengerti katakan amin. Dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.